Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita dari novel karya Seku Kafi. Judul dari cerita ini adalah Penguasa Lelembut. Apa jadinya jika seseorang gadis biasa bisa berinteraksi dengan makhluk halus? Ini yang dialami oleh gadis cantik berusia 16 tahun bernama Aruna Natania. Ia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan masuk ke dimensi makhluk halus. Memiliki kemampuan yang tak biasa tidak membuat Aruna bahagia. Ia sering dihantui rasa takut saat ditantang langsung dengan makhluk tak kasat mata. Ketakutan Aruna semakin menjadi-jadi ketika ia tinggal bersama pamannya di desa Cigede. Aruna harus berperang melawan Nyi Gede, si penguasa lelembut yang berniat menumbalkan pamannya menjadi dayang Nyi Gede. Seperti apa kisah Aruna selanjutnya? Akankah dia bisa melawan Nyi Gede dan menyelamatkan pamannya? Tonton cerita ini sampai selesai. Oke, seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Untuk pertama kalinya, Aruna harus berpisah dengan orang tuanya karena sepupunya yang bernama Sela ingin tinggal bersama dengan Aruna. Paman dan bibi Aruna memintanya untuk tinggal bersama sementara demi kesembuhan Sela. Mau tidak mau, Aruna mengikuti keinginan Tony dan Desi untuk pindah ke Bandung. 2 jam perjalanan akhirnya Aruna sampai di desa Cigede, Bandung. Aruna turun dari becak bersama ayahnya, mengantarkan Aruna dan membawakan barang-barangnya selama tinggal di sana. Setelah turun dari becak, mereka masih harus berjalan kaki melewati jembatan yang terbuat dari bambu untuk sampai di rumah Tony. Saat akan melewati jembatan, Aruna melihat sosok makhluk halus berkulit hitam bertubuh tinggi yang berdiri di pohon samping jembatan. Aruna mencoba tetap tenang meski dia mulai merasa takut karena harus melewati makhluk tersebut. Gangguan yang dialami Aruna tidak hanya jin yang ia lihat di pohon tadi, tetapi juga ular yang berjalan di atas jembatan menghadangnya. "Ayah, tunggu," ucap Aruna mencoba menahan Denny yang hampir menginjak ular tersebut. "Ada apa, Neng?" tanya Denny. "Tidak ada apa-apa ya, tadi sandal Neng kesangkut," jawab Aruna. Ia sadar jika ayahnya tidak bisa melihat ular hitam yang berdiri di depan mereka. Aruna dan Denny kembali berjalan setelah melewati jembatan, barulah mereka sampai di kampung Tony. Hanya ada 4 rumah serta musola di sana. Keempat rumah tersebut saling berhadapan karena rumah mereka dikelilingi sungai, pemakaman umum, sawah, dan juga pohon jati. Hawa di lingkungan tersebut sudah membuat Aruna bergidik ngeri. Ia harus berjalan hingga akhirnya sampai di rumah Tony. Kedatangan Aruna dan Denny disambut bahagia oleh Sela, Desi, dan juga Tony. Mereka membantu membawakan barang bawaan Aruna. "Berangkat jam berapa, Kak?" tanya Tony kepada Denny. "Jam 7. Susahnya nyari kendaraan yang masuk ke desa ini," jawab Denny. Sela menarik tangan Aruna mengajaknya ke kamar yang akan ditinggali oleh Aruna. "Ini kamar Teh Una," ucap Seli yang masih berusia 5 tahun. Aruna tersenyum kemudian mulai merapikan pakaiannya ke dalam lemari. "Aruna, makan dulu. Bibi sudah memasak makanan kesukaan kamu," ujar Desi. "Iya, Bi." Aruna menutup pintu lemarinya. Tanpa ia sadari, sosok anak kecil tengah duduk di atas ranjang terlihat dari kaca lemarinya. Mereka pun makan bersama di meja makan. Sela terus mendekati Aruna. Sesekali ia mengambilkan lauk untuk Aruna. Setelah selesai makan, Dani berpamitan untuk kembali ke Jakarta karena besok ia harus kembali bekerja. Denny lalu mendekati Aruna memeluk putri pertamanya dengan lembut. "Yang betah ya, Neng,"
Ayah pulang dulu. Aruna mengangguk. Perhatian Denny kini ke arah adik serta adik iparnya. Desi, Tony, kakak titip Aruna ya. Tolong kasih tahu dia jika dia melakukan kesalahan. Bimbing dia agar lebih mendekatkan lagi ke Sang Pencipta. Iya kak, ucap Desi dan Tony serempak. Tony lalu mengantarkan Denny sampai ke jalan besar menggunakan sepeda ontelnya. Sedangkan Aruna kembali ke kamarnya untuk merapikan pakaian serta buku pelajarannya. Mulai besok Aruna mulai masuk sekolah. Desi sudah mengurus kepindahan Aruna ke sekolah menengah atas yang jaraknya lumayan jauh dari kampungnya. Suara azan maghrib berkumandang. Aruna bersiap mengambil air wudhu dan berangkat ke musola bersama Tony, Desi dan juga Sheila. Meski di sana hanya dihuni 4 kepala rumah tangga, tetapi mereka selalu sholat berjamaah di musola bersama-sama. Tony yang memang lebih mengerti soal agama selalu ditunjuk sebagai imam di musola. Tidak hanya itu, selepas sholat maghrib, Tony akan mengajar ngaji serta sholat kepada anak-anak yang berada di lingkungannya. Setelah sholat isya, mereka kembali ke rumah masing-masing. Aruna jalan lebih dulu bersama Sheila. Mereka bergandengan tangan menuju rumah, namun langkah Aruna tertahan saat ia melihat sosok nenek-nenek yang sedang berdiri menatapnya seperti tadi siang. Ayo teh, ajak Sheila. Tunggu Sheila, kita tunggu ayah sama ibu ya, pujuk Aruna. Padahal ia begitu takut melihat sosok nenek yang sedang menatapnya. Ayo nah, kenapa berhenti? Ucap Desi. Nunggu bibi sama paman, kilah Aruna. Desi kemudian membuka kunci pintunya. Aruna dan Sheila masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Aruna diikuti Sheila dan Desi. Waalaikumsalam. Terdengar suara seorang pria yang menjawab salam mereka. Aruna melihat ke sekeliling mencari sumber suara, tetapi dia tidak menemukan sosok yang menjawab salam mereka. Aruna kemudian pergi ke kamarnya. Ia membuka mukena yang ia kenakan menggantungnya di belakang pintu. Aruna merembahkan tubuhnya di atas ranjang, kemudian memejamkan matanya. Meski matanya terpejam, tetapi telinga Aruna masih bisa mendengarkan di sekelilingnya. Ia mendengar suara orang-orang yang sedang berbincang, bahkan ada yang sedang menawar barang. Padahal Aruna tahu jika di samping kamarnya itu kuburan. Aruna mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal, kemudian terlelap tidur. Seperti mimpi, Aruna merasakan seseorang menyingkirkan selimutnya, kemudian menarik kakinya hingga membuat Aruna terbangun dari tidurnya. Aruna terkejut dan langsung mengusap wajahnya sambil beristighfar. Matanya melihat ke arah selimut yang semakin lama semakin bergerak ke atas. Aruna mulai panik karena baru pertama kalinya ia melihat selimut melayang ke atas. Tiba-tiba saja terdengar suara anak kecil berlari, lalu selimut itu tergeletak begitu saja. Aruna bergegas mengambil selimutnya lalu menutup seluruh tubuhnya hingga ke kepala. Ia terus merapalkan doa, berharap tidak melihat sosok makhluk yang tidak ingin ia lihat. Aruna, Aruna, terdengar suara nenek-nenek memanggil namanya. Aruna semakin gencar membaca doa, berharap mereka pergi menjauh dari Aruna. Aruna memejamkan kedua matanya sambil memegang erat selimutnya, karena sosok lain tengah menarik selimutnya agar terlepas. Suara kokokan ayam terdengar nyaring, tetapi sama sekali tidak membangunkan Aruna yang masih terlelap tidur. Nak, ayo bangun, ucap Desi membangunkan Aruna. Aruna begitu terkejut saat melihat wajah Desi yang berada di hadapannya. Kamu kenapa, nah? Seperti habis melihat hantu saja. Ayo bangun.
nanti kamu terlambat sekolah. Oceh Desi. Memang aku melihat hantu semalam, batin Aruna. Aruna tidak mungkin memberitahu Desi tentang apa yang terjadi kepadanya semalam. Aruna lalu beranjak dari ranjangnya kemudian berucap, "Astagfirullahaladzim." Aruna terperanjat ketika melihat mukena yang ia gantung di balik pintu. "Ya Tuhan, kenapa aku jadi parno seperti ini?" gumam Aruna. Aruna mengambil handuknya, kemudian pergi ke kamar mandi. Sebelum mandi, Aruna selalu melakukan ritual panggilan alam. Ia membutuhkan konsentrasi yang tinggi ketika menunaikan hajatnya yang tidak bisa ditahan. Tangan Aruna mencoba meraih gayung, tetapi matanya melihat wajah anak kecil di dalam bak mandi. Aruna berdiri untuk mengambil gayung, tetapi saat ia akan membersihkan kotorannya, sosok anak itu kini sedang berjongkok menatapnya. Ah! Tony sudah siap dengan sepeda ontelnya untuk mengantarkan Aruna ke sekolah. Di hari pertamanya pindah sekolah, Tony menemani Aruna karena dia masih belum paham daerah sana. "Nanti kalau pulang sekolah naik becak saja. Ongkosnya 1.000 sampai ke perbatasan," ucap Tony. "Baik, Paman," tutur Aruna. Sesampainya di sekolah, Tony membawa Aruna ke ruang guru. Mata Aruna menatap ke sekeliling sekolahnya. Ia merasakan seseorang tengah memperhatikannya. Tony menepuk pundak Aruna agar mengikutinya. Di ruang guru sudah ada Ibu Siti yang nantinya akan menjadi wali kelas Aruna. Setelah selesai berbincang, Tony lalu menitipkan Aruna kepada Ibu Siti, kemudian berpamitan kepada Aruna untuk berangkat kerja. Sejenak Aruna menatap ke arah Tony. Ia cemas jika nanti tersesat saat pulang sekolah. "Ayo Aruna, kita ke kelas," ajak Ibu Siti. Aruna berjalan mengikuti langkah Siti di belakangnya, hingga akhirnya berhenti di kelas 2B. Bu Siti masuk ke dalam kelas lebih dulu, disusul Aruna. "Assalamualaikum," sapa Siti. "Waalaikumsalam," jawab para murid serempak. "Baiklah anak-anak, kita kedatangan murid baru pindahan dari Jakarta. Namanya Aruna Natania. Ayo Aruna, perkenalkan namamu kepada teman-temanmu." "Baik Bu." "Hai semua, perkenalkan namaku Aruna. Semoga kita bisa berteman baik. Terima kasih." Semua bertepuk tangan menyambut kedatangan Aruna. "Aruna, kamu duduk di samping Dewi," ujar Siti. "Iya Bu," ucap Aruna berjalan ke meja yang ditunjuk oleh Ibu Siti. Bel berbunyi menunjukkan jam istirahat. Dewi mendekati Aruna mengajaknya untuk pergi ke kantin. Mereka berdua pun mengantri untuk membeli makanan. Saat akan mengambil gorengan, Aruna melihat sebuah tangan yang akan menyentuh tangannya hingga membuatnya terkejut. "Ah!" teriak Aruna. "Ada apa?" tanya Dewi. "Tidak ada apa-apa," jawab Aruna sambil menyunggingkan senyum palsunya. Setelah membayar makanan, Dewi mengajak Aruna untuk makan di kelas. Mereka berdua berjalan beriringan sambil membicarakan tentang makanan. Beberapa siswa menyapa Aruna dengan sopan. Meski baru masuk sekolah, Aruna sudah mulai akrab dengan beberapa siswa di kelasnya. Namun langkah Aruna terhenti saat sudut matanya menangkap sosok hitam yang berdiri di samping teman yang menyapanya. Aruna berusaha tidak menoleh dan terus mensejajarkan langkahnya dengan Dewi. Meski jantungnya berpacu dengan cepat seperti dikejar oleh makhluk halus. "Hai Aruna," sapa seorang siswa yang datang ke meja Aruna. Mata Aruna tak lepas dari sosok laki-laki yang tersenyum menatapnya. "Perkenalkan, namaku Andreas." "Dan aku Budi," sela Budi yang meraih tangan Aruna. "Hai Andreas, Budi." "Aruna, kamu tinggal di mana?"
tanya Dewi ketika Andreas dan Budi duduk di kursi yang berbeda di depannya. Aruna memicingkan matanya saat Dewi tiba-tiba saja menanyakan tempat tinggalnya. Padahal saat mereka berdua saja, Dewi sama sekali tidak membahas di mana dia tinggal. Di desa Cigede, jawab Aruna. Cigede? Aku juga di Cigede. Nanti kita pulang sekolah bareng ya. Oh iya, rumah kamu sebelah mana? Melewati jembatan, kata paman. Sering disebut desa perbatasan, tapi masih masuk desa Cigede. Desa perbatasan, ucap Budi dan Dewi serempak. Aku dengar di sana hanya ada 4 rumah dan rumah mereka dikelilingi kuburan, sungai, dan pohon jati. Jarang ada orang yang mau masuk ke perbatasan itu, katanya sangat angker, jelas Budi. Dan lagi Budi menghentikan ucapannya hingga membuat Aruna, Dewi, dan Andreas termenung menunggu kelanjutannya. Ayolah, kamu membuat kami penasaran, kesal Dewi. Terdengar suara bel berbunyi, semua siswa kembali masuk ke dalam kelas. Andreas menoyor kepala Budi yang sengaja menghentikan ceritanya. Padahal mereka sudah penasaran setengah mati menunggu kelanjutannya. Semua murid kembali duduk di kursi masing-masing, mengikuti pelajaran selanjutnya. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 1 siang. Waktunya para murid untuk pulang sekolah. Dewi dan Aruna yang satu arah memilih berjalan kaki daripada harus naik becak. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan sambil berbincang-bincang membicarakan hal-hal yang menarik bagi mereka. Tunggu, ini bukankah sungai yang masih sejalan dengan perbatasan? Tanya Aruna menghentikan langkah Dewi. Iya, kau bisa lewat jalan setapak ini. Namun, aku sarankan jangan lewat sini. Karena kau akan melewati kuburan dan rumah kosong. Di sana juga ada batu besar yang dihuni oleh ular besar. Dewi mendekati Aruna lalu berbisik. Aku dengar di sana merupakan tempat pesugihan. Benarkah? Teriak Aruna terkejut mendengar ucapan Dewi. Dewi mengangguk kemudian melanjutkan kembali perjalanan mereka. Sebenarnya desa perbatasan itu bisa dilewati dari mana saja, karena terletak di tengah-tengah seperti berada di segitiga bermuda. Perbatasan itulah yang paling memiliki energi negatif paling kuat. Oh iya Aruna, apa kamu pernah mendengar kehadiran Gulutuk Nyengir? Gulutuk Nyengir? Aku baru mendengarnya. Apa itu sejenis makanan? Tanya Aruna penasaran. Hus, kalau bicara tidak boleh sembarangan. Kau tahu, Gulutuk Nyengir itu sosok wanita berambut panjang yang sering tertawa di malam hari. Ah, maksudmu sejenis kuntilanak? Hus, tidak boleh menyebutkan namanya. Nanti malam bisa-bisa kamu didatangi sama mereka. Mereka akan muncul tepat jam 3 pagi. Kemunculan mereka ditandai dengan suara jatuhnya buah kelapa, lalu menggelinding ke sana kemari. Kemudian terdengarlah suara kikikan wanita. Aruna terdiam mendengar ucapan Dewi sama seperti yang dia dengar semalam. Sebenarnya Aruna begitu takut ketika harus datang ke rumah Tony. Apalagi jika langit mulai gelap, udara di sekitarnya pun berubah menjadi menakutkan. Langkah Aruna terhenti saat akan melewati jembatan. Ia melihat ular kobra yang sedang berdiri menatapnya. Perlahan, ia merapalkan surat Anas dan surat pendek kemudian menatap ular tersebut. Perlahan, ular tersebut menyingkir dari jembatan. Aruna kembali melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya sampai di rumah Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah datang. Kadi dulu pakaianmu, kemudian makan. Di mana Selabi? Dia sedang bermain di kamarmu. Dari siang, dia belum juga keluar. Sepertinya Sheila terlalu asik dengan mainannya. Aruna bergegas masuk ke dalam kamarnya.
Langkahnya terhenti saat melihat Sheila tengah bermain dengan sosok anak kecil berkepala botak dengan luka di kepalanya. Anak kecil tersebut hanya mengenakan celana pendek dan robek di sisi kiri dan kanannya. Perlahan Aruna mendekati Sheila, mencoba bertanya tentang sosok yang bermain dengan Sheila. Aruna yakin jika sosok itu tidak suka dengannya karena terus menatapnya. "Hai Sheila, kau sedang bermain apa?" "Aku sedang bermain boneka, Teh. Ini teman aku, tapi dia diam terus, tidak bisa bicara." "Oh, jangan sampai dia bicara, karena kalau dia berbicara, kau akan sakit," oceh Aruna mengingatkan. "Kakak bisa melihat teman aku, namanya Asep. Mama sama ayah tidak bisa melihatnya." "Sheila, bisakah kau mengambilkan teteh air?" ucap Aruna. Sheila mengikuti ucapan Aruna dan keluar dari kamar mengambil air untuknya. Hanya tinggal Aruna dan Asep. Ketika siang Aruna akan berani, tetapi ketika malam tiba, seketika keberaniannya pun menghilang. "Jauhi Sheila, kalian sudah beda alam." Makhluk tersebut tak bergeming. Ia menatap Aruna lalu menunjuk ke jendela kamar. Aruna melihat arah dengan makhluk tersebut dan melihat sumur yang sudah tidak pernah digunakan. Penduduk di sana sering menyebut sumur tersebut dengan nama Sumur Burung. "Apa kau tinggal di sana?" Makhluk tersebut mengangguk. Tak lama ia pergi setelah datang sambil membawa minuman. "Teteh, teman Sheila kemana?" tanyanya. "Sudah pulang. Ini sudah sore. Nanti dia dimarahi ibunya jika pulang telat." Sheila mencebikkan bibirnya lalu keluar dari kamar Aruna. Hari semakin gelap. Azan maghrib pun berkumandang. Aruna yang sedang berhalangan hanya diam di kamarnya sambil mengerjakan tugas yang diberikan guru matematika. Suara derap langkah terdengar semakin mendekat. Aruna memicingkan telinganya, tetapi suara langkah itu semakin lama semakin menghilang. Astagfirullah. Aruna begitu terkejut mendengar suara ketukan pintu yang terdengar sangat kencang. Ia lalu beranjak dari kasurnya, keluar dari kamarnya untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Ketika Aruna menggeser tirai, tidak ada orang di luar sana. Aruna yakin jika yang mengetuk pintu itu makhluk lain yang sedang mengawasinya. Tiba-tiba saja lampu di rumah mati. Hal itu membuat Aruna semakin takut. Ia berlari masuk ke dalam kamarnya, menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Suara-suara makhluk halus terdengar sangat ramai. Mereka terdengar berkumpul membicarakan Aruna. Perlahan ada sosok yang menginjak tubuh Aruna. Ia menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Dalam hatinya, ia terus merapalkan doa, tetapi makhluk tersebut malah terus berjalan hingga berhenti di dada Aruna. "Ya Tuhan, tolong selamatkan aku," umamnya. Selimut Aruna ditarik dengan kencang hingga ia menjerit sejadi-jadinya ketika seseorang menarik selimutnya. Lampu tiba-tiba menyala. Semua makhluk tak kasat mata menghilang seketika. Aruna keluar dari kamarnya untuk mencari senter, lilin, serta korek api. Ia takut mati lampu lagi dan makhluk tersebut bisa menariknya ke alam mereka. "Kau sedang mencari apa, Nak?" tanya Desi. Aruna diam mematung menatap Desi. Sedetik kemudian Desi menepuk pundak Aruna, menyadarkannya jika Desi bukan makhluk halus yang sedang mengganggunya. "Aruna sedang mencari senter sama lilin, Bi. Takut mati lampu lagi," jawabnya. Desi ke belakang. Tak lama dia keluar membawa petromak serta damar. "Pakai ini saja. Bibi tidak menyimpan lilin di rumah." Aruna mengambil damar dari tangan Desi lalu menyalakannya.
digantungnya di tembok. Aruna begitu takut akan kegelapan. Ia memiliki trauma akan gelap. Saat gelap ia bisa melihat makhluk tak kasat mata dengan jelas. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Aruna merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang terhampar di lantai. Aruna menolak untuk menggunakan ranjang karena ia juga memiliki trauma akan kolong ranjang, bahkan ia juga takut akan cermin. Maka dari itu, setiap ia akan tidur, Aruna akan menutup kaca lemarinya dengan kain. Awalnya hal itu membuat Desi bingung, tetapi Aruna meyakinkan Desi jika semuanya hanya karena rasa takutnya saja. Saat semuanya terlelap tidur, terdengar suara kelapa jatuh ke tanah dengan suara yang begitu kencang, membuat Aruna terbangun dari tidurnya. Sesaat ia teringat dengan ucapan Dewi yang mengatakan jika ada suara kelapa jatuh maka akan muncul sosok kuntilanak. Tak lama terdengar suara kelapa yang menggelinding ke sana ke sini. Kini mulailah suara cekikikan seorang wanita yang terdengar begitu jauh tetapi terasa begitu dekat. Perlahan Aruna menurunkan selimutnya, mengintip di sekelilingnya. Matanya memicing ketika melihat sosok kuntilanak sedang memondar-mandir di depan tirai kamarnya yang tipis. Sosok wanita itu berhenti tertawa dan berjalan kemudian menatap ke arah Aruna yang sedang melihatnya. Dengan cepat Aruna menutup kembali kepalanya dengan selimut. Sosok lain berjalan di atas tubuh Aruna memainkan selimutnya agar Aruna membukanya. Aruna membaca doa untuk menetralisir ketakutannya. Bahkan ia mengucapkan doa dengan suara yang kencang sampai membuat Tony terbangun dan datang ke kamar Aruna. Aruna, kamu kenapa? Mendengar suara Tony, Aruna membuka selimutnya. Keringat dingin bercucuran di tubuh Aruna. Ia begitu takut dengan semua yang ia lihat. Apakah bermimpi buruk? Tanya Tony. Aku takut, Paman, jawab Aruna. Sudah, tidurlah. Ini masih gelap, perintah Tony. Mata Aruna melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 3 pagi. Ya, eksistensi mereka begitu kuat di jam 3. Aruna pun sering diganggu pada jam-jam tersebut. Mata Aruna melihat ke arah tirai, sosok kuntilanak itu sudah kembali menghilang. Tidak usah takut, kamar ini sering Paman gunakan untuk beribadah. Mereka tidak mungkin bisa masuk ke sini, ucap Tony meyakinkan Aruna. Ayo tidurlah, Paman mau ambil air wudhu sholat di depan kamarmu, sambung Tony. Aruna merebahkan tubuhnya. Tony lalu keluar untuk mengambil air wudhu. Bola mata Aruna melihat ke sekeliling kamar. Memang benar, jika makhluk astral tersebut tidak bisa masuk ke dalam kamar Aruna, kecuali Asep serta tuyul yang selalu mengganggunya. Pagi harinya pun Aruna sudah siap dengan seragamnya. Kali ini Aruna tidak diantar oleh Tony ke sekolah, karena ia sudah janjian dengan Dewi dan Andreas. Tony hanya mengantarkan Aruna melewati perbatasan. Setelahnya, Aruna berjalan ke rumah Dewi yang sebelumnya sudah ditunjukkan oleh temannya itu. Sesampainya di rumah Dewi, sudah ada Andreas yang lebih dulu menunggunya. Tak beberapa lama, Dewi keluar dari rumahnya. Mereka bertiga berangkat ke sekolah bersama. Sebenarnya banyak pertanyaan di otak Aruna. Ia begitu penasaran dengan desa yang saat ini ia tinggali. Di waktu istirahat, Aruna sengaja membahas tentang percakapan Budi yang kemarin terpotong. Bud, ceritakan tentang desa perbatasan, pinta Aruna. Cerita? Cerita kemarin itu. Apa kau penasaran dengan ceritaku? Tanya Budi. Aruna mengangguk tanda jika ia membenarkan ucapan Budi. Aruna, Dewi, dan Andreas lalu mendekatkan kursi mereka ke dekat kursi Budi.
menajamkan telinga mereka mendengar penjelasan Budi yang tidak bisa diulang karena dia pelupa. Kalian tahu, dulunya di perbatasan itu hanya ada satu rumah yang ditinggali oleh seorang nenek-nenek. Dulu si nenek itu menolak dipindahkan saat aparat desa ingin menjadikan lahan di sekitarnya tempat pemakaman umum. Nenek itu menolak karena ia takut anaknya kesepian di sana. Kau bilang nenek itu hanya tinggal sendiri, sela Aruna. Dengarkan dulu, tukas Budi. Budi kembali melanjutkan ceritanya. Ia menceritakan jika nenek itu tidak tinggal sendirian. Sang nenek memiliki suami dan anak laki-laki. Semuanya meninggal lebih dulu, tersisa nenek dan anak laki-lakinya. Suatu ketika, anak lelaki itu menghilang selama beberapa hari dan ditemukan tewas di dalam sumur di belakang rumahnya. Mengetahui putra sematawayangnya meninggal, si nenek itu terlihat begitu terpukul dan mengurung diri. Beberapa saudara si nenek sudah mengajaknya untuk pindah, tetapi si nenek tetap ingin tinggal dan meninggal di rumahnya sendiri. Aparat desa pun sudah kehilangan akal membujuk si nenek untuk pindah. Hasilnya, mereka tetap menjadikan lahan di sekitar rumah nenek itu menjadi tempat pemakaman umum dan dikenal sebagai rumah angker, ucap Budi mengakhiri ceritanya. Suara bel berbunyi, mengejutkan mereka berempat yang sedang asik membicarakan tentang rumah angker. Mereka lalu kembali ke meja masing-masing untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Namun masih ada yang mengganjal di hati Aruna. Ia masih sangsi dengan penjelasan dari Budi. Dewi mensejajarkan langkah kakinya dengan Aruna. Tak lupa ia menggenggam tangan Aruna berjalan bersama menyusuri trotoar. Sesekali Dewi melihat ke arah Aruna. Ia begitu penasaran dengan kehidupan Aruna selama tinggal di desa perbatasan. Sepengetahuan Dewi, jarang sekali ada yang betah tinggal di desa perbatasan tersebut, kecuali 4 rumah yang sudah ada di sana. Dewi juga begitu penasaran kenapa Aruna bisa tinggal di sana. Apa yang mau kamu tanyakan? Ucap Aruna. Dewi terkejut mendengar ucapan Aruna, padahal ia hanya bertanya dalam hati. Belum sempat ia utarakan. Mendapat lampu hijau, Dewi mulai memberanikan diri untuk bertanya banyak hal yang ada di otaknya. Apa selama kau tinggal di sana tidak pernah mendapat gangguan? Oceh Dewi memulai pertanyaannya. Tidak pernah, ucap Aruna berbohong. Baguslah, kau tahu saudaraku pernah bermain dengan anaknya tinggal di sana. Selama beberapa hari, ia sering mimpi buruk. Bahkan, ia sampai dibawa ke rumah sakit karena demam yang tak kunjung sembuh. Aku rasa tinggal di sana harus menggunakan kewarasan. Jika kita mengedepankan rasa takut, mungkin kita akan diganggu terus oleh mereka. Tutur Aruna meyakinkan dirinya akan ketakutannya. Hah? Maksudnya? Tanya Dewi yang masih mencerna ucapan Aruna. Ah, bukan apa-apa, jawab Aruna menggaruk tengguknya yang tidak gatal. Karena asik berbincang, tak terasa mereka telah sampai di depan rumah Dewi. Mereka pun berpisah, tetapi Aruna masih harus terus berjalan untuk sampai ke rumah Desi. Sesampainya di depan pohon besar, mata Aruna fokus ke jembatan yang akan ia lewati. Tanpa Aruna sadari, ada seorang yang terus memperhatikannya. Tangannya mengambil batu dan bersiap melemparnya ke arah Aruna. Oke teman-teman, segini dulu ceritanya. Kita lanjut ceritanya di part selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita dari Berpacu Dalam Misteri lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan cerita dari channel ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.